Wa tashrabu syai, minumnya air teh. Tehnya teh anget apa teh es teh atau teh es teh anget, nah disebutkan pokoknya air teh ya, syai. Bahasa Arabnya syai. Wa taqulu fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah. Wa bertemu kembali dengan serial pembelajaran bahasa Arab. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas 25 kosakata yang bertemakan at-ta'am wasyarab, makanan dan minuman. Baik, kita mulai. Al-mufradatul jadidatu. Lahmun, daging. Dajajun, ayam. Samakun, ikan. Aruzun, nasi. Salapotun, salad. Fakihatun, buah-buahan. Gahwatun, air kopi. Syayun, air teh. Ma'un, air mineral. Halibun, susu. Tamrun, kurma. Anabun, anggur. Ta'amun, makanan. Syarabun, minuman. Wajibatun, porsi. Futurun atau paturun, sarapan. Ghadaun, makan siang. Asyaun, makan malam. Ya'kulu, makan. Yashrabu, minum. Waznun, berat badan atau timbangan. Kathirun, banyak. Qalilun, sedikit. Saminun, gemuk. Nahifun, kurus. Baik, kita masuk di at-tadribatu, latihan-latihan. At-tadribul awalu, latihan pertama. Unzur wastami waqra. Lihat, simak dan baca. Juga nanti dipraktekan dan dianalisis susunan kata dan maknanya. Tabel pertama. Akulu lahma. Saya makan daging. Ini subjeknya akulu, fa'ilnya akulu, subjeknya akulu, pelakunya akulu, yang makan adalah kata ganti orang pertama, yaitu saya. Akulu lahma, saya makan daging. Akulu dajaja, saya makan ayam. Akulul aruzza, saya makan nasi. Akulul khubza, saya makan roti. Akulu salatota, saya makan salad. Tabel kedua. Ta'kulu ta'ama, makan makanan. Siapa yang memakan makanan? Ini ta'kulu adalah fi'il mudhari. Fi'il harus ada fa'il. Kata kerja, pekerjaan harus ada yang mengerjakan, yaitu subjeknya atau pelakunya. Siapa yang makan? Nah, ini pelaku di sini ada dua. Jika belum jelas seperti kalimat ini, boleh kata ganti orang kedua, yaitu kamu, satu orang laki-laki. Isim domirnya adalah anta, kata gantinya adalah anta. Boleh pelaku kedua adalah dia, yaitu kata ganti orang ketiga. Dianya adalah dia, satu orang perempuan. Jadi di subjek di sini boleh Anda pilih anta atau hia, ya. Nah, kamu satu orang laki-laki atau dia satu orang perempuan sedang makan makanan. Nah, di tabel 2 ini karena belum jelas subjeknya atau fa'ilnya, maka saya akan baca kata kerjanya saja. Saya akan terjemahkan kata kerjanya saja. Nah, kecuali sudah jelas. Contoh, anta ta'kulu ta'ama.
hiya tashrabul gahwata. Itu sudah jelas, bisa langsung diartikan. Oke, tashrabul gahwata, minum kopi. Taknusul gurfata, menyapu ruangan. Tagasilul malabisa, mencuci pakaian. Tusyahidu tilfasa, menonton televisi. Tabel ketiga, ya'kulu ta'ama, dia satu orang laki-laki makan makanan. Ini subjeknya jelas, yaitu kata ganti orang ketiga. Dia satu orang laki-laki. Ya'kulu ta'ama, dia satu orang laki-laki makan makanan atau sedang makan makanan atau akan makan makanan. Huwa ya'kulu. Oh, ya'kulu huwa. Yashrabul gahwata, fa'ilnya sama, ikut di atas. Saya terjemahkan fi'ilnya saja. Yashrabul gahwata, minum kopi. Yaknusul gurfata, menyapu ruangan. Yaksilul malabisa, mencuci pakaian. Yushahidu tilfasa, menonton televisi. Jadi ketika tidak memakai subjek, maka tidak disebutkan pelakunya atau fa'ilnya atau subjeknya, maka tidak ada bedanya antara tabel 2 dan tabel 3. Tapi ketika diutarakan atau ditampilkan fa'ilnya, pelakunya atau subjeknya, maka perbedaan ya pelakunya ini sudah jelas. Tabel keempat, mada ta'kulu fil futur, apa yang kamu makan di waktu sarapan. Nah, ini ta'kulu ya sudah jelas fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya, yaitu anta ta'kulu. Kenapa jelas? Karena kalau pertanyaan itu adalah orangnya ada di depan kita, yaitu orang kedua ya. Gak bisa orang ketiga. Masa kamu ngomong sama orang gak ada ya, kata ganti orang ketiga itu ndak ada di hadapan kita, sedang di mana nggak tahu ya, pokoknya ndak hadir di hadapan kita. Nah, setiap pertanyaan itu orangnya ada ya, maka kata ganti orang kedua atau mukhatab. Maka ini jelas anta. Madza ta'kulu fil fatur, apa yang kamu makan wahai satu orang laki-laki pada waktu sarapan. Madza ta'kulu fil ghoda, apa yang kamu makan wahai satu orang laki-laki pada waktu makan siang. Madza ta'kulu fil asya'i, apa yang kamu makan wahai satu orang laki-laki pada waktu makan malam. Nah, ini sudah jelas subjeknya, pelakunya. Tabel kelima, madza tatlubu minat ta'am. Tatlubu sudah jelas fa'ilnya, karena kalau pertanyaan orangnya ada di hadapan kita, yaitu kamu. Kamunya boleh kamu satu orang laki-laki, boleh satu orang perempuan. Untuk sementara satu aja dulu ya, nanti 2, 3 atau banyak ya menyusul ya keterangannya. Atau semakin Anda paham dalam berbahasa Arab, semakin Anda bisa mempraktekkan subjek yang lebih dari satu. Mada tatulubina minasyarab. Tatlubina apa? Anti ya. Jadi untuk perempuan, apa yang kamu minum wahai ukhti, kamu satu orang perempuan ya, minumannya ya. Apa yang kamu pesan minumannya, tatlubin ya. Madza tufaddilu minal faqih, untuk laki-laki ya, anta. Apa yang kamu pilih buah-buahannya. Madza tufaddilina minal asasi, wahai perempuan, apa yang kamu pilih barangnya daripada perabotan rumah tangga. Tufadilin anti ya, ini bedakan. Tabel ke-6, ba'das samaki min fadliki, setengah porsi ikan tolong ambilkan. Ba'dad dajaji min fadliki, setengah porsi ayam tolong ambilkan. Ba'dal aruzi min fadlik, setengah porsi nasi mohon tolong ambilkan. Ba'das salatati min fadliki,
setengah porsi salad, mohon tolong diambilkan. Ini adalah latihan pertama. Kita masuk ke latihan kedua. At-tadribu as-sani. Imla'il faragat fil jumalil atiyati bi ikhtiyaril kalimah al-munasibah mimma ya'ti. Seperti biasa ya. Ada pilihan-pilihan dalam kurung. Wajbah artinya apa? Porsi. Samin artinya apa tadi? Gemuk. Tufadilin artinya apa? Kamu saat orang perempuan memilih. Al-godai apa? Makan siang. Wajabat porsi-porsi atau beberapa porsi beberapa kali. As-samaki ikan. Nomor 1. Akulu salasa nuktah al-fatur wal goda wal asya. Saya makan 3 titik-titik, yaitu sarapan, makan siang, makan malam. Nomor 2. Anta nuktah jidan. Kamu titik-titik bingit. Nah, nomor 3. Ba'dha nuktah wal aruzza min fadliki. Setengah porsi titik-titik dan nasi tolong ambilkan. 4. Hadza katsirun jiddan. Ana akulu nuktah wahidah. Ini banyak sekali. Saya memakan titik-titik satu. Nomor 5. Madza nuktah minal fakihah. Apa yang titik-titik daripada buah-buahan? Silakan dipilih, jawabannya sudah ada. Kita masuk ke at-tadrib asalis. Latihan ketiga. Sahil akhta'a fil kalimat alati tahtaha khatun. Sudah betulkan kalimat ya. Nomor 1. Hal yashrabu syai? La, ufadilul qahwah. Ingat tadi untuk pertanyaan adalah orangnya ada di hadapan kita, tidak gaib ya. Berarti kata ganti orang kedua. Hal yashrabu. Yashrabu ini kata ganti orang ketiga, orangnya enggak ada di sini. Silakan ganti dengan kata ganti orang kedua. Hal yashrabu syai? Apakah yashrabu asyai air teh? Nah, minum ya serabu itu, tapi subjeknya salah ya, di sini subjeknya salah. Kamu harus betulkan. Jawabannya la, tidak. Ufadilul qahwa. Saya milih minum kopi. Nomor 2. Madza ta'kulina anta? Akulu lahma. Apa yang kamu makan? Anta, wahai laki-laki. 1. Aku lama saya makan daging. Tak kulina, tapi anta ini tidak matching, ini tidak berpasangan. Anta apa? Tak kulina salah. Jadi yang harus diganti tak kulinya bukan antanya. Tak kulininya harus disamakan dengan anta. Oke, nomor 3. Madza tufadhilina minal fakihah? Apa yang kamu pilih daripada buah-buahan? At-tamr awil inaba. Nah, ini irobnya saja, harokatnya. Roknya itu ru, ro, apa ri? Ya, silahkan kamu catat. Nomor 4. Anti saminun jiddan. Yang diganti anti. Ya, anti dengan saminun ndak berpasangan ya. Antinya bukan anti. Silahkan dijawab. Ini saminun tuh laki-laki. Nomor 5. Ba'dos samaka wal aruzza min fadliki. Ba'dos samaka wal aruzzi min fadliki. Yang di garis bawah adalah samaka. Itu harokat kafnya itu salah ya, bukan ka ya, tapi boleh ku boleh ki. Yang mana? Salah. Silakan. Yang jadi kunci adalah al-aruzi. Nah, itu harus sama dengan dia, dengan si arus. Oke. Tadribu rabi, latihan keempat. Hati jumalan kama fil misali. Buatlah contoh, buatlah kalimat-kalimat seperti contoh. Ada 2 contoh seperti biasa. Al-misalul awal, contoh pertama. Akulul lahma wa dajjaj wal aruzza wal hubza. Saya makan daging, makan ayam, makan nasi, makan roti. Silakan Anda ganti. Mau makan gorengan, mau makan bakso, makan mie ayam, silakan ya. Saya makan, atau subjeknya diganti, dia makan, dia minum jus, minum es, minum. Ya silakan ya, buat kalimat seperti contoh. Intinya seperti itu. Contoh kedua, al-misalus tsani.
ba'das samaki wal aruzi min fadliki. Ya, tolong saya pesan setengah porsi ikan, setengah porsi nasi. Nah, ganti tolong min fadlikum, min fadlika boleh, ya, min fadlikuma boleh. Pesannya setengah porsi salato, setengah porsi uh, air mineral, setengah porsi, silahkan ya. Mufradat sudah tersedia. Masuk kepada tadribul khamis, latihan kelima. Unzur waqra waktub walahid. Seperti biasa ya, lihat, baca, tulis dan teliti atau analisis. Anna hadhil hurufa, bahwasanya huruf-huruf berikut mim, nun, ha dan ya tuktabu mutasilatan bima qablaha wa bima ba'daha ya. Nah, ini tulisannya ya belakang depan bisa disambung dengan huruf lain jika akan membuat suatu kata. Fatakunu fi awal kalimah, maka posisi mereka ini bisa di awal kata. Contoh mim mat'am, contoh mim di awal maskan, contoh nun di awal naum, contoh nun di awal niswatun, contoh ha di awal hadza, contoh ha di awal haroba, contoh ya di awal yaqra'u, contoh ya di awal yaqulu. Nah, ini nomornya ada 8 ya, karena hurufnya dua-dua dikasih contohnya. Wafi wasati hadir di tengah, contoh mim di tengah samakun, contoh mim di tengah umarun, contoh nun di tengah waznuk atau inabun, contoh ha di tengah al-duhru atau gahwatun, contoh ya di tengah alaikum atau ainun, ya itu di tengah semua. Wafi akhiriha, dan di akhir kata, contoh mim lahmun rahim, contoh nun di akhir jawaan sakan, contoh ha di akhir munabbihun wajhun, contoh ya di akhir aliyun syayun. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikatif, contoh-contoh aplikasi huruf-huruf yang dibahas dalam tadrib al-khamis dalam sebuah kata. Atuktabu hadil huruf mim nun ya ala satwari idza kanat mutasilatan bima ba'daha, dan jika mau digabung, ditulis, disambung dengan huruf setelahnya, maka posisi huruf ya mim, nun dan ya itu di atas garis, dia menggantung. Ekornya hilang karena ekornya disambung dengan huruf setelahnya. Nah, waktu tabul ha ala sautori idza kanas fi awalil kalimah au fi akhiriha. Sedangkan huruf ha jika akan disambungkan dengan huruf lain, maka ya dia itu di atas garis ya jika dia berada di awal kata. Contohnya tadi ha hadza ya, di atas garis ya ditulisnya hadza haroba ya. Fi akhirnya atau di akhirnya, contoh munabihun ya atau wajhun itu di atasnya. Kalau di tengah dia posisinya ya depannya disambung, belakangnya disambung, maka setengah-setengah ya. Jadi kepalanya di atas, ekornya di bawah. Itu menggantung ya si ha tersebut. Latihan ke-6. Ratibil hurufa sumasil baina hal tusbih kalimatan kama fil misal. Susunlah huruf-huruf berikut menjadi sebuah kata, kemudian sambungkan sehingga menjadi sebuah kata. Ya. Contoh seperti contohnya ha lam mim digabung dulu untuk menjadi sebuah kata atau kosakata atau mufradat yang bisa dipahami. Contohnya ada di mufradat yang telah dibahas tadi ya. Ha lam mim ini kalau halem, hilim, hulum tidak sesuai dengan tema ini, yang sesuai adalah lahmun ya. Nah, maka tulis lahmun. Oke, ada 7 poin ya. 7 poin. Ya, silahkan disusun dan nanti digabung menjadi sebuah kata mufradat atau am wasyarab. Latihan ke-7, uktub mayati bi khatin wadih. Tulislah paragraf berikut dengan tulisan yang jelas. Zainab saminatun jiddan. Si Zainab lemuk sekali atau gemuk sekali.
ta'kulu salasa wajabatin fil yaumi. Dia makan 3 porsi atau 3 kali dalam sehari. Zainab ta'kulu fil fatur as-samaka. Zainab jika sarapan dia makan ikan. Wa tashrabul qahwah dan minumnya kopi. Wa ta'kulu fil qada'i al-lahma. Sedangkan kalau makan siang dia makan daging selain daging ayam dan daging babi tentunya atau daging anjing yang diharamkan pokoknya enggak ya. Wa tashrabu syai minumnya air teh. Tehnya teh anget apa teh es teh atau es teh anget nah disebutkan pokoknya air teh ya. Syai. Bahasa Arabnya syai. Wa ta'kulu fil asya ad-dajaj. Dan kalau makan malam dia makannya daging ayam ipin upin ya. Wa tashrabul haliba dan minumnya adalah susu. Wa Zainab mi'atu kilin dan berat badannya mencapai si Zainab ini 100 kilo. Nah ini satu paragraf ya, tentang Zainab yang samin yang lemuk ya karena makannya banyak. Latihan terakhir, latihan 8. Al-imlal mandur ya, imla atau dite dengan melihat contoh seperti biasa. Kalau kelas ini pakainya satu paragraf. Kalau kelas lain mungkin 1 kalimat dulu, 2 kalimat. Kita adalah imlal mandur melihat paragraf yang ada di at-tadrib as-sabi dengan modifikasi yang menyesuaikan setiap kelas ya, tidak sama. Oke? Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Nah, tatim bikaratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.